Mantan Perdana Menteri Israel serang Perdana Menteri baru Israel Zionis, bohong bisa lawan Iran dengan kekuatannya. Ya, kalimat itu datang dari mantan Perdana Menteri Israel sebelumnya. Dia membongkar jika negaranya sama sekali belum siap untuk melakukan serangan ke Iran dan kebanyakan koar-koar saja. Bahkan mereka belum mempersiapkan apa-apa sama sekali dan masih mencari strategi mengusir seluruh penduduk Palestina yang tak pernah berhasil dilakukan Zionis hingga kini. Sungguh memalukan jika Israel mengatakan dia siap menang lawan Iran, ungkapnya. Mantan Perdana Menteri rezim Zionis mengaku akan membongkar semua kebohongan Perdana Menteri Netanyahu tentang kesiapan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Yair Lapid mengatakan, jika Netanyahu tidak berhenti berbohong tentang masalah kesiapan Israel menyerang Iran, maka saya akan terpaksa untuk menjelaskan semua kerenggangan dan tanggung jawab yang diabaikannya sampai kami menggantikan dia. Mantan Perdana Menteri rezim Zionis kemudian menyarankan Netanyahu agar lebih sedikit berbicara tentang masalah Iran. Dan yang lebih penting adalah berbuat lebih banyak. Belum lama ini Netanyahu mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran dan ancaman tersebut direspon oleh Dirjen Badan Energi Atom Internasional atau IAEA pada hari Minggu. Dirjen IAEA Rafael Grossi dalam lawatan ke Iran mengatakan segala bentuk serangan ke fasilitas nuklir Iran melanggar hukum. Tapi Netanyahu bukan satu-satunya pejabat rezim Zionis yang mengakui ketidakmampuan Israel dalam menghadapi Iran. Sebelumnya, Kanal 13 televisi Israel juga mengakui bahwa cadangan rudal kuba besi rezim Zionis sudah habis dan Netanyahu sampai kapanpun tidak akan mampu melancarkan langkah militer terhadap Iran. $3.000 rudal Iran menjangkau seluruh Israel, ciptakan kepanikan massal. Tidak ada hujan, tidak ada angin, serangan mendadak dari Iran telah menghantam banyak kawasan di Israel yang tidak semuanya ditangkis oleh suku bah besi. Sementara itu dikabarkan jika 3.000 rudal Iran sudah menghantam negara yang telah dilanda krisis eksternal hingga internal ini. Sementara itu ratusan tentara dikabarkan terluka dan beberapa lainnya tewas di tempat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik, banyak diantaranya yang menjangkau negara Israel. Demikian disampaikan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Ned McKenzie. McKenzie yang akan segera pensiun dari militer berada di Israel minggu lalu mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Aviv Kohavi. Pada tingkat militer, perhatian saya adalah pertama-tama bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir, tetapi saya juga sangat prihatin dengan pertumbuhan dan efisiensi yang luar biasa dari program rudal balistik mereka, kata Jenderal McKenzie kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Mereka memiliki lebih dari 3.000 rudal dari berbagai jenis. Beberapa di antaranya dapat mencapai Tel Aviv, kata McKenzie menanggapi pertanyaan komite tersebut. Belum ada dari mereka yang bisa mencapai Eropa. Dalam pernyataan tertulis, McKenzie menyebut kekuatan rudal Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanan kawasan, bahwa Teheran telah mengembangkan gudang senjata rudal balistik berhulu ledak nuklir, telah menguji platform senjata ini beberapa kali. Dia mengatakan kepada komite bahwa selama 5-7 tahun terakhir, Iran telah banyak berinvestasi dalam program rudal balistiknya. Zenkom Amerika Serikat menilai dalam pernyataan yang telah ditulis sebelumnya bahwa Suriah dan Irak akan terus digunakan sebagai rute pasokan dan pusat untuk meneruskan kampanye melawan Israel. Ini sebagian untuk mempersenjatai proksinya di Lebanon, Hizbullah. Diperkirakan bahwa tahun lalu Hizbullah memiliki 130.000 sampai 150.000 roket yang dapat menjangkau jauh ke dalam wilayah Israel. Cadangan senjata ini juga termasuk misil balistik Iran. Sementara itu Houthi juga telah menyatakan permusuhan terhadap Israel, sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan front anti-Israel. Mereka juga menggunakan rudal dan drone buatan Iran
untuk menyerang Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. McKenzie menyatakan keprihatinan tentang program drone Iran. Armada drone negara itu telah berevolusi dari UAV komersial menjadi drone yang menyerupai rudal jelajah dalam hal peningkatan kecepatan, jangkauan, akurasi, ketahanan terhadap peperangan elektronik, dan bobot hulu ledak. Keajaiban untuk bangsa Palestina, api berhenti membakar rumah mereka hingga dibantu 2 hewan atas kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaza, itulah nama hamparan tanah yang luasnya tidak lebih dari 360 km persegi, berada di Palestina Selatan, terjepit di antara tanah yang dikuasai penjajah Zionis Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok di sepanjang daratannya. Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini, namun jangankan mengungsi, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel sangat kesulitan. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Blokade rapat yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun penduduk Gaza tetap bertahan. Bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin menguat. Sementara itu diketahui saat pasukan Israel menembakkan artileri ke salah satu rumah hingga rumah itu terbakar, api menjalar ke rumah sebelah. Para mujahidin dihinggapi rasa khawatir jika api semakin tidak terkendali. Seorang dari mujahidin itu lalu berdoa, "Wahai Zat yang berubah api menjadi dingin dan tidak membahayakan untuk Ibrahim, padamkanlah api itu dengan kekuatanmu." Maka tidak lebih dari 3 menit api pun padam. Para mujahidin menangis terharu karena mereka merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi pertolongan dengan terkabulnya doa mereka dengan segera. Merpati dan anjing di saat para mujahidin terjepit hewan-hewan dan alam tiba-tiba ikut membantu, bahkan menjelma menjadi sesuatu yang menakutkan. Seorang mujahid Palestina menuturkan kisah aneh lainnya kepada situs Falitin Al-Aan saat bertugas di wilayah Jabal Al-Rais. Sang mujahid melihat seorang merpati terbang dengan suara melengking yang melintas sebelum rudal Israel berjatuhan di wilayah itu. Para mujahidin yang juga melihat merpati langsung menangkap adanya isyarat yang ingin disampaikan sang merpati. Begitu merpati itu melintas,